selamat pagi sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Clara Mengko dari Manado. Saya salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Selasa 20 April 2021 akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta yang juga merupakan member OMK DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan. Shalom teman-teman Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu sehat dan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya padamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada bacaan Injil kita hari ini, kita lihat bahwa banyak orang yang mendesak dan meminta tanda kepada Yesus. Namun, Yesus hanya mengatakan bahwa ia sendirilah tanda itu. Kejadian meminta tanda ini tidak hanya terjadi satu kali saja, namun juga di beberapa kesempatan lainnya, orang-orang kerap meminta tanda dari Tuhan. Bila kita ingat, Tuhan Yesus justru sudah melakukan banyak sekali mujizat, namun ia juga mengecam kota-kota di mana ia paling banyak mengadakan mujizat. Mengapa? Karena mereka tidak percaya walau mujizat sudah banyak diadakan, bahkan menuduhnya sesat dan memakai kuasa yang bukan dari Allah. Bahkan Tuhan tidak bisa melakukan tanda-tanda mukjizat di kota kelahirannya sendiri karena orang-orang menolak Dia. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan Yesus berpesan sebelum kenaikannya ke surga bahwa tanda-tanda dan rahmat akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi, memang mukjizat bisa terjadi di depan mereka yang percaya dan tidak percaya. Namun, mereka yang percaya akan dikaruniai tanda-tanda dan rahmat Tuhan lebih banyak lagi, karena begitu intimnya hubungan mereka dengan Tuhan. Sebut saja Bunda Maria, para rasul, dan orang-orang kudus, di mana kita bisa menemukan banyak tanda-tanda luar biasa dalam kisah hidup mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian iman dari pengalaman pribadi saya sendiri mengenai bagaimana Tuhan membuat saya percaya penuh akan kehadirannya dalam Ekaristi Kudus. Tapi sebelum itu, pertama-tama, mari kita lihat ajaran dari Gereja Katolik sendiri mengenai siapa saja
yang boleh menerima komuni kudus, yaitu mereka yang sudah dibaptis dan mereka yang sedang tidak dalam keadaan dosa berat. Seperti yang kita ketahui, dosa berat adalah dosa yang dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan seberapa besar atau kecil dosa tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan bila kita sedang dalam keadaan dosa berat? Kita bisa melakukan pengakuan dosa sebelum misa, supaya kita layak menerima tubuh Tuhan. Atau kita bisa menerima komuni batin, kemudian baru mengaku dosa setelahnya. Ajaran gereja ini juga alkitabiah loh teman-teman, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kemudian lanjutannya di ayat 29. Sesuai dengan bacaan Injil kita hari ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Intinya, Tuhan meminta kita untuk percaya bahwa hosti yang dikonsekrasikan ialah sungguh tubuh dan darahnya. Dikatakan mendatangkan hukuman, karena hal itu menyedihkan hatinya bila kita tidak percaya pada cinta dan pengorbanannya untuk kita. Nah, teman-teman, kita kembali pada kesaksian iman saya. Jadi saya mengalami 2 mimpi yang berkaitan dengan Ekaristi Kudus. Pada mimpi yang pertama, saya melihat seorang imam memakai kasula berwarna ungu, memegang hosti yang sangat besar. Saat ia mengkonsekrasikan hosti tersebut, di dalam hosti yang utuh itu, saya melihat separuh hosti berubah menjadi daging, dan separuh hosti lagi berubah menjadi darah. Terbagi 2 sama rata, tubuh dan darah Kristus. Di mimpi yang kedua adalah saat di mana Tuhan secara pribadi mengajari saya bagaimana menerima tubuhnya dengan layak dan pantas. Pada mimpi itu, saya berada dalam tubuh seorang wanita dan entah kenapa saya meyakini dia sebagai Bunda Maria. Saya tidak tahu kenapa saya memiliki pemikiran seperti itu, kenapa feeling saya seperti itu, saya tidak tahu. Saya tidak bisa melihat rupa saya sendiri, tapi saya bisa melihat diri saya mengenakan kerudung yang panjang. Saat wanita tersebut menerima hosti, dia berlutut lalu menunduk dalam-dalam. Kemudian dia menerima hosti kudus itu di lidahnya. Saya mendapat mimpi yang kedua ini pada tahun 2018. Dan di awal tahun 2020, saya membeli sebuah buku Katolik yang berjudul Warning from Beyond. Buku tersebut sudah disahkan oleh Gereja Katolik karena terdapat nihil obstat dan imprimatur. Di buku itu dikatakan bahwa Bunda Maria berkata, bila dia hidup di dunia kita sekarang ini, dia akan menerima tubuh putranya dengan cara berlutut, membungkuk hormat dalam-dalam, kemudian menerima hosti kudus itu di lidahnya. Saya kehabisan kata-kata. Saya merinding membaca buku tersebut karena itu adalah cara yang sama persis dengan yang Tuhan ajarkan di mimpi saya. Semua kejadian ini semakin meneguhkan iman saya bahwa tubuh Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi. Dia yang kita terima bukanlah sembarang roti, namun roti yang turun dari surga. Dan kita harus mempersiapkan diri kita layak dan pantas untuk menyambut sang roti surgawi.
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, syukur kepada Allah karena saya boleh diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian iman saya dan membaginya pada teman-teman semua dalam renungan kita hari ini. Kehadirannya di bumi ini yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa telah memberikan tanda kepada kita dengan mengutus putranya untuk turun dari surga untuk memberi hidup kepada semua orang, kecuali pada mereka yang menolaknya. Menerima komuni pada saat Ekaristi dengan layak dan pantas adalah wujud kepercayaan kita dalam menerima pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang telah ditumpahkan itu. Kiranya pengalaman akan tanda-tanda kehadiran Sang Roti Surgawi ini bisa menguatkan iman kita semua untuk semakin menghormati dan percaya sepenuhnya akan kehadiran Tuhan kita dalam Ekaristi Kudus, sebagaimana yang Tuhan firmankan dalam bacaan Injil kita hari ini. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Anastasia Sonia untuk renungannya hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMKDFJ, silahkan DM ke IG @salamfreshjuice. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Salam Fresh Juice.